Semuanya, selamat datang di my YouTube channel Mr. Frian. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang soal asli TKA Ekonomi UTBK 2019. Nah, ini bisa kalian jadikan referensi untuk mempertambah pengetahuan kalian, ya, menambah pengetahuan kalian di bidang ekonomi, khususnya untuk persiapan UTBK SBMPTN plus ujian mandiri PTN 2021 ini. Nah, jadi ini adalah soal terakhir TKA Sosum ya, karena 2020 kemarin itu tidak ada TKA. So, langsung saja ke soal yang pertama. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat menggeser ya. Jadi menggeser kurva permintaan. Jangan salah ya, di sini fokusnya adalah menggeser kurva permintaan. Tapi yang ditanya adalah kecuali. Nah, kalau kalian menemukan soal semacam ini, kalian harus bisa membedakan mana sih faktor permintaan sama faktor penawaran. Nah, sekarang kita lihat soal yang ini, yang pertama. Jadi katanya kecuali. Ingat ya, jadi kalau menggeser itu hanya disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Ya, sorry. Kalau menggeser itu berarti selain faktor yang menyebabkan pergerakan. Nah, jadi kalau pergerakan itu kan harga barang itu sendiri ya. Berarti ini bukan jawabannya. Ya kan, bukan yang benar terkait pergeseran kurva. Ya, artinya jawaban pertama ini adalah yang C. Sementara yang A ini adalah shifting ya, yang menyebabkan kurva itu bergeser. Nah, ini juga sama ya, ini juga sama. Makanya jawaban yang tidak tepat itu adalah yang C. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Ketika persentase penurunan jumlah handphone yang diminta lebih besar. Jadi di sini adalah persentase ya, jumlah handphone berarti Ki ya. Berarti di sini katanya lebih besar daripada persentase perubahan harga. Ya nggak? Seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini namanya adalah sama saja kayak E itu sama dengan lebih besar daripada 1. Berarti jawaban yang tepat itu adalah elastis. Ya. Ini adalah jawabannya adalah yang A. Sementara inelastis itu ketika persentase delta Q-nya itu lebih kecil daripada persentase perubahan delta P. Kalau uniter itu berarti sama dengan ya, delta Q-nya itu sama dengan persentase perubahan delta P. Kayak gitu. Nah, kalau ini jarang banget ditanyain ya guys ya. Jadi kalian fokusnya adalah yang 3 ini karena ini sering banget muncul di setiap tahunnya. Oke, jadi jawabannya yang A ya. Oke, sekarang kita soal nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah perusahaan yang hanya memperoleh laba normal. Jadi labanya itu normal katanya. Dalam jangka panjang adalah perusahaan yang berada di pasar. Nah, sebenarnya kalau seandainya kalian itu kesusahan di dalam konsepnya, kalian bisa juga menebak ya jawaban yang tepat. Nah, kalian cari dulu yang sering muncul. Nah, yang sering muncul itu adalah pasar persaingan sempurna ya. Ini ada. Kemudian ini juga ada. Nah, sementara di sini juga ada monopoli, ya enggak? Monopolistik ya. Monopolistik ini sering muncul. Ya enggak? Nah, sekarang gini, kalau laba normal jelas ya, yang pertama itu adalah pasar persaingan sempurna. Karena persaingan sempurna itu kan terdapat banyak penjual sama pembeli, otomatis keuntungannya atau profitnya itu akan merata ya, akan dibagi oleh produsen yang ada seperti itu, sehingga labanya itu adalah laba normal ya. Otomatis yang A ini salah ya, karena nggak ada persaingan sempurnanya. Nah, sementara yang D juga salah ya. Nah, oligopoli jelas salah ya. Nah, maka jawaban yang benar itu antara B sama yang C. Nah, sekarang gini, kalau pasar monopoli itu kan hanya ada satu penjual, ya nggak? Satu penjual, artinya di sini bukan laba normal. Yang ada dia adalah laba super normal. Berarti yang ini normal. Jawaban yang ini salah ya. Yang tepat itu adalah pasar monopolistik karena di sini ada beberapa perusahaan industri ya. Oke, jawabannya yang B. Nah, sekarang kita lanjut nomor 4. Di sini diketahui ya, di sini kita ngomongin MPS. MPS dari
negara A ya. Katanya lebih besar daripada MPS dari negara B. Sorry. Negara A MPS-nya adalah 0,1, berarti lebih kecil ya di sini daripada negara B. Di sini katanya 0,1. Nah, yang A ya, ini yang A 0,1, yang B itu 0,2. Nah, kalau kita ngomongin MPS, marginal propensity to save ini, dia biasanya muncul karena adanya kita ketahui ya, dia biasanya ada di angka pengganda. Ya enggak? Karena MPC ditambah MPS itu kan sama dengan 1 ya. Nah, sementara di optionnya ini nggak ada yang menggambarkan dari MPC ditambah MPS sama dengan 1. Nah, tapi di sini ada angka pengganda. Ya enggak? Angka pengganda itu rumusnya adalah K sama dengan 1 per MPS. Nah, sekarang kita lihat yang A dulu. Yang A itu katanya MPS-nya adalah 0,1. Berarti angka penggandanya itu adalah 1 dibagi 0,1 ya. Berarti berapa nih? Sama saja kayak gini ya. 1 dibagi 1 per 10. Nah, berarti kayak gini ya. Berarti 10. Sementara yang B, K-nya itu sama dengan 1 per MPS juga. Berarti 1 dibagi 0,2. Berarti 1 dibagi 2 per 10 ya. Berarti 1 dikali 10 dibagi 2. Berarti 5. Ya nggak? Berarti angka pengganda dari A itu ya, dianya apa ini? Kira-kira dianya lebih besar ya? Iya, lebih besar daripada angka pengganda dari negara B, karena di sini angka penggandanya 10, sementara yang B itu adalah 5. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang D. Ya, karena yang ini salah pasti. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Pada tahun 2018, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga bensin premium bersubsidi walaupun harga minyak dunia sudah lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Nah, yang ditanya adalah jenis kebijakan. Otomatis antara yang ini ya, yang ini salah. Nah, sekarang kalian boleh fokus. Kalau kebijakan moneter itu ada 5 instrumen. Salah satunya ada open market operation, politik diskonto, pemberian kredit. Nah, kalau fiskal ini kan dia ngomongin APBN ya, APBN, subsidi ya, berarti kan ada subsidi ya. Kemudian ada pajak. Nah, so jawaban yang tepat itu adalah yang fiskal. Oke, easy ya. Oke, sekarang kita nomor 6. Jadi kalau nomor 6 itu kita ditanya adalah HPP ya. Jadi HPP itu kita bisa menggunakan rumus yang ini. Pembelian bersih ditambah persediaan awal dikurang persediaan akhir. Atau enggak boleh disingkat, awalnya beli bangku repot akhirnya. Awalnya itu pembelian, bangku itu beban angkut pembelian, kemudian re-nya itu retur pembelian, potnya potongan pembelian, terus akhirnya adalah persediaan akhir. Nah, teman-teman, di sini udah diketahui persediaan awalnya itu adalah 1 juta. Nah, berarti di sini ya, HPP sama dengan kita belum tahu nih pembelian bersihnya. Kita cari dulu, ini kan ada 1 juta. Ya, 1 juta itu adalah persediaan awalnya. Nah, kemudian kita lihat di sini persediaan akhirnya, persediaan akhir. Nah, ini persediaan akhirnya, teman-teman. Ada 3 juta. Oke, nah kita belum tahu nih jumlah dari pembelian bersih ini berapa. Nah, karena kita belum tahu, jadi teman-teman bisa menggunakan rumus yang pembelian bersih yang di bawah ini. Nah, di sini ada pembelian ya, pembeliannya itu adalah 15 juta. Nah, di sini ada 15 juta. Kemudian di sini ada retur pembelian. Karena beban angkutnya nggak ada, ya udah dikosongin. Berarti ini dikurang dengan 3 juta dari retur pembelian. Berarti ada 12 juta ya. Ya udah kita tulis di sini. Pembelian bersihnya adalah 12 juta. Berarti HPP-nya, harga pokok penjualannya itu adalah ini ditambah ini, itu adalah berapa? Berapa guys? Kalau kita lihat di sini tambah ini kan 13 juta ya. 13 juta dikurang 3 juta. Yo wes. Berarti HPP-nya sama dengan 10 juta. Ada nggak? Ada ya.
Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Oke, mudah sekali ya teman-teman ya. Jadi materi HPP ini sering banget muncul, bahkan setiap tahunnya ya. Kalau nggak ditanya HPP ya ditanya pembelian bersih. Kalau nggak ditanya pembelian bersih ya persediaan barang siap dijual. Oke, sekarang kita lanjut nomor 7 ya. Nah, di sini ketika harga daging sapi itu naik, berarti persentase dari P ya di sini ya itu adalah 20%. Sementara persentase dari Q-nya itu adalah 30%. Nah, yang ditanya adalah elastisitas silang. Ya nggak? Elastisitas silang ini ya udah berarti kita bisa menggunakan rumusnya adalah persentase delta Q dibagi persentase delta P. Nah, jadi gampang ya, kita tinggal bagiin, berarti 30 ya persen dibagi 20%. Kita coret-coret, berarti tinggal 3/2. Jawaban yang tepat itu adalah yang D. Oke, mudah sekali ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut soal nomor 8. Pendapatan per kapita negara X lebih besar dibandingkan negara Y, tapi di negara X distribusi pendapatannya itu lebih timpang. Nah, untuk mengetahui hal terakhir itu berarti distribusi pendapatan timpang ya. Jadi teman-teman, kalau ada kalimat untuk mencari distribusi pendapatan atau ketimpangan, berarti yang digunakan itu adalah kurva Lorenz. Nah, jadi kurva Lorenz itu bisa perpaduan dengan indeks gini teman-teman. Ya, jadi kalau kita gambarkan kurvanya itu seperti ini. Nah, jadi ini adalah kurva Lorenz. Anggap aja lurus ya. Gitu, anggap aja lurus. Nah, jadi ada kayak gini. Set. Nah, ini adalah garis pemerataan yang warna merah ya. Yang merah itu garis pemerataan. Oke. Garis pemerataan. Nah, sementara yang cekungan ini, yang cembung ini itu adalah kurva Lorenz ya. Jadi kalau semakin garisnya itu mendekati ya, ininya dia mendekati garis pemerataan, berarti kalau mendekati angka 0, ini kan 0 ya. Nah, mendekati 0 berarti semakin merata. Oke, ingat-ingat ya, berarti semakin merata. Tapi kalau seandainya dia itu mendekati angka 1, berarti kebalikannya, tidak merata. Ya, di sini. Oke, jadi maksudnya kalau mendekati angka 1 itu bisa kayak gini ya, ini 0. Dia bisa juga kayak gini. Wow, semakin gak bagus berarti ketimpangannya. Oke ya, gampang ya teman-teman. Ingat-ingat pokoknya perpaduan kurva Lorenz dan indeks segini seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mencari pernyataan yang tidak tepat terhadap biaya produksi. Nah, untuk menjawab ini, teman-teman harus tahu kurvanya. Ini adalah kurva yang kalian gunakan untuk menjawab soal ini. Yang ditanya itu adalah yang tidak tepat. Nah, ini adalah AC selalu bernilai positif. Jelas benar ya? Ini ya. Nah, kemudian MC itu memotong AVC. Nah, MC ini MC, dia memotong AVC minimum. Nah, ini benar ya. Kemudian kurva AC naik ketika MC, kurva AC itu naik ketika MC lebih besar, marginal cost-nya lebih besar daripada average cost. Ini benar. Nah, sementara kurva AC menurun ketika MC-nya ya udah benar, karena ini lebih besar berarti ini lebih kecil ya. Di sini berarti benar. Nah, sementara yang E, coba lihat kurva AC. Kurva AC kan harusnya berbentuk U ya, U kebalik gitu ya. Bukan U kebalik tapi U-nya miring kayak gitu. Nah, kan nggak mungkin U-nya kebalik di bawah, harusnya kan kayak gini kan harusnya kalau kebalik ya. Berarti ini yang tidak tepat jawabannya teman-teman. Oke, gampang ya. Oke, gampang. Jadi jawabannya yang E. Terus kita akan mencari nomor 10. Yang ditanya adalah depresiasi dengan garis lurus. Jadi untuk menjawab soal ini, teman-teman bisa menggunakan dua cara ini. Yang pertama bisa menggunakan nilai residu, yang kedua tanpa nilai residu. Nah, kita bisa melihat soalnya dulu. Soal ini ternyata di sini ada nilai residunya. Nah, di sini nilai residunya ya ada 5 juta.
Berarti kita menggunakan rumus yang ini. Gampang ya, harga perolehannya kan 200 juta ya. Di sini ya. Kita tulis di sini. 200 juta ya. Oke, tinggal dikurangkan dengan nilai residu. Nilai residunya kan 50 juta. Oke. Habis itu kita bagi dengan umur ekonomis. Umur ekonomis kan 10 tahun ya. Berarti 150 juta dibagi 10 tahun. Ya udah, ya 15 juta. Jawabannya adalah yang B. Gampang ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut nih soalnya ya. Perencanaan merupakan kegiatan utama perusahaan. Hal-hal yang merupakan bagian dari proses perencanaan. Ini adalah planning ya. Kecuali tapi penetapan tujuan jelas ya. Penyusunan anggaran iya. Audit itu kan dilakukan di akhir ya. Kalau akhir itu berarti controlling ya. Kita mengecek, meng-cross check apakah laporan keuangan itu sudah tepat atau enggaknya. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang C. Sementara ini juga masuk ke planning ya. Gampang ya. Oke, lanjut nih. Yang ditanya adalah termasuk angkatan kerja. Jadi kalau angkatan kerja itu adalah orang yang telah bekerja atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, sekarang kita lihat. Bella baru saja lulus SMA. Ya, berarti dia masuk Bellanya. Dava lulusan Fakultas Teknik juga masuk ya. Sementara Kiran, ya Kiran juga rintisan startup masuk. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, gampang ya teman-teman ya. Oke, itu tadi pembahasan untuk TKA Sosum Ekonomi 2019. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Dan silakan tuliskan di komen kira-kira mau video apa lagi yang akan saya bahas. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.